Dengar anak-anak muda Jakarta, kejahatan di kota ini membuat engkau anak yang kurang ajar dan tidak hormat orang tua. Salah satu kunci berkat di dalam Alkitab adalah hormat orang tua. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena haruslah demikian. Tuhan Yesus dahsyat bagi kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Terima kasih buat Bapak Pendeta Gilbert yang sekali lagi memberi kesempatan untuk saya bisa berkhotbah di tempat ini. Ini mutlak kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Waktu saya berkhotbah beberapa waktu yang lalu, saya sudah perkenalkan diri. Dan kali ini biar sekali lagi supaya segar diingatan kita, saya Pendeta Mel Atok dari Kupang NTT. Saya ada di sini karena ada jadwal khotbah di gereja lain, tapi saya infokan ini kepada Bapak Pendeta Gilbert dan akhirnya beliau izinkan untuk saya melakukan KKR orang muda malam ini. Ini semua waktu Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan bicara tentang orang muda di zaman akhir ini. Dan tentunya ada begitu banyak nats yang bisa kita pilih, tapi saya mau pilih satu bagian dari perjanjian lama. Kita langsung saja, Kejadian 41 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-41. Kejadian 41 ayat 38 sampai ayat 41. Bapak Ibu jemaat teristimewa orang-orang muda, perhatikan ayat ini dan kita baca bergantian ya. Saya terlebih dahulu, saudara-saudara mengikuti dari belakang. Ayat 41 kita jumpa di sana, alias baca sama-sama. Haleluya. Saya dari NTT tapi logat Belanda. Haleluya. Ayat 38 saya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. 39 Bapak Ibu jemaat orang roh muda. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 4123. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang orang muda di zaman akhir, bahkan siapapun kita tanpa kecuali, tidak hanya orang muda, siapapun yang sedang mengikuti khotbah ini, saya mau kasih ingat kita bahwa memang zaman yang kita sedang jalani ini menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali, entah kapan. Itu urusan Tuhan. Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya kita semua harus siap sedia segala waktu, karena kedatangan itu mendadak saudara-saudara. Maka perlu persiapan yang luar biasa di zaman akhir menuju akhir zaman itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kalau kita belajar tentang tokoh Yusuf, kenapa saya pilih teks ini? Karena teks ini khusus di ayat 38, Firaun sendiri mengakui bahwa di mana kita bisa menemukan orang yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Allah seperti Yusuf. Tadi dalam
renungan yang Bapak Pendeta Gilbert sampaikan, bahwa orang-orang muda wajib hukumnya di zaman ini, saya dan saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Anda belajar Alkitab, Alkitab memberi informasi bahwa di zaman yang kita jalani ini ada dua fenomena besar yang sedang terjadi. Fenomena yang pertama adalah akan terjadi yang namanya krisis total, krisis dalam segala bidang, saudara-saudara. Hukum ada krisisnya, politik ada krisisnya, ekonomi ada krisisnya, bahkan persoalan kehidupan bergereja pun ada krisisnya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah sekaligus pendoa dan counselor, saya selalu berurusan dengan ada pendeta selingkuh, ada pelayan Tuhan jatuh dalam berbagai-bagai dosa, tapi mereka tetap melayani di panggung. Artinya bahwa krisis itu terjadi dalam segala bidang. Itu tidak bisa dihindari. Apalagi persoalan moralitas. Zaman di mana kita hidup ini, Alkitab memberi keterangan bahwa orang akan semakin jahat. Hari-hari akan semakin sukar. Bapak Ibu jemaat, khususnya orang-orang muda. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius 3, mulai ayatnya yang pertama, Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam data tersebut. Perhatikan. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Firman Allah berkata demikian. Mana ayatnya? Haleluya. Ketahuilah, dengar Bapak Ibu, ini pasti terjadi, bahkan sudah terjadi, sedang terjadi hari-hari ini. Ayat ini berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sukar apa? Khusus teks ini bicara tentang moral yang semakin bejat. Ayat 2. Perhatikan. Ayat 2. Tunjukkan ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini jadi saudara, anak-anak muda, engkau yang sedang memberontak terhadap orang tua, engkau sedang masuk dalam penggenapan nubuatan ini. Lalu apa lagi? Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wah, diberkatilah pemuda remaja Glow Jakarta ini yang ketika mendengar ada KKR on-site, tatap muka dan antusiasnya luar biasa. Tapi di zaman ini, ayat ini berkata ada sekelompok orang yang tidak peduli agama, tidak peduli gereja, tidak peduli ibadah. Dan itu sedang terjadi. Banyak orang mengalami hal ini, kekasih Allah. Ayatnya yang berikut 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Saya dari NTT. Di NTT itu ada budaya, orang mau berdamai tunggu hari Natal. Mau damai tunggu Natal. Saya tidak tahu di Tapanuli, saya tidak tahu di Jakarta, di Manado. Mungkin daerah Indonesia Timur, NTT, Manado, Papua, Maluku mungkin mirip. Tapi NTT bukan mungkin, pasti. Kalau ada orang tua berantem sama saudaranya, lalu anak-anak kasih tahu, Pak, udah Pak, ampunin aja, damai, WhatsApp, telepon Pak, tidak usah, tunggu Natal. Seolah-olah beliau yang mengatur tanggal matinya beliau. Kenapa harus tunggu Desember? Bagaimana kalau Tuhan panggil 17 Agustus 2022, saat tatap muka pertama Glow, tatap muka secara umum Glow tadi ya, Pak Pendeta Gilbert bilang akan ada konser tanggal 17 Agustus ya. Iya kan? Siapa yang tahu kalau kita harus mati Desember? Bagaimana kalau Oktober? Tapi itu yang terjadi hari-hari ini. Orang tidak mau mengasihi, orang tidak mau berdamai, dan ada serentetan kebejatan moral lain yang tercatat sepanjang data itu. Tetapi menarik,
Bapak Ibu, jemaat teristimewa, orang-orang muda yang hadir pada saat ini. Betul ada yang namanya krisis yang mengglobal, ada krisis yang total. Tapi di sisi lain, Alkitab juga menginformasikan ada yang namanya kebangkitan spiritual. Ada yang namanya kebangunan rohani. Ada yang namanya revival. Nabi Yoel menubuatkan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai hari ini, dengar, sampai hari ini Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya. Saya angkat contoh seorang pemuda dalam perjanjian lama, Yusuf namanya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak bekerja kepada semua orang. Ada perbedaan kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Kalau PL hanya kepada orang-orang tertentu dengan tugas-tugas istimewa. Raja, hakim, imam, atau orang tertentu. Tidak semua. Tapi zaman perjanjian baru, semua orang yang percaya pasti memiliki Roh Kudus. Bahkan kita diminta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dari hari ke hari yang kita jalani. Nah, jadi seperti apa orang muda harus hidup di zaman akhir ini? Saya setuju dengan Pendeta Gilbert. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus? Menurut teladan Yusuf, ada 6 hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus pada zaman ini, menurut teladan Yusuf, adalah orang muda yang rajin dan taat orang tua. Sama-sama katakan, rajin dan taat orang tua. Saudara, apa dasarnya saya mengatakan Yusuf adalah seorang yang rajin? Saudara lihat dalam Kejadian 37, ada data yang luar biasa. Di saat Yusuf masih umur 17 tahun, Alkitab mencatat dia punya kebiasaan menggembalakan kambing domba. Garis bawahi, kebiasaan atau membiasakan diri. Kejadian 37 ayat 2 dikatakan demikian. Itu bukan 37 ya. Tuhan mengampuni tim multimedia, haleluya. Ke dalam tangannya aku serahkan semua. Tidak apa-apalah, saya diminta bikin dalam bentuk PowerPoint. Saya suka khotbah tuh lepas gitu. Jadi pemain multimedia ada kerjaan, itu maksudnya. Kalau di tempat saya tuh langsung terdedak cepat. Nah, ini baru muncul yang lain lagi ya. Nah, ini dia, saudara lihat. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? Saudara-saudara, 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Garis bawahi kalimat biasa menggembalakan kambing domba. Jadi orang muda di zaman akhir ini menuju akhir zaman adalah orang-orang muda yang rajin, pekerja keras. Ada serentetan dosa di Alkitab, dan salah satu dosa yang paling berbahaya itu namanya dosa kemalasan. Malasnya minta ampun. Ada orang loh di pelayanan tuh dia lompat sampai mau tembus ini tembok. Tapi di rumah orang tua suruh dia kerja ini itu. Orang tua 1 kata dia 100 kata. Orang tua 2 kata dia 1000 kata. Tapi kalau dia menyembah, haleluya, rasa-rasa malaikat berkemah, bahkan camping di sekitar panggung. Ketika dia angkat tangan, tapi malasnya minta ampun. Orang malas, dengar baik. Alkitab bilang kalau orang malas, engkau tidak belajar pada gembala, tidak belajar pada pendeta, tidak belajar pada guru atau dosenmu, tidak belajar pada pembimbing rohanimu. Tapi orang malas harus belajar kepada binatang. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Orang malas belajarnya sama binatang, bukan gajah, emut, semut. Saudara, betapa rendahnya orang malas, saudara-saudara. Maka saya melihat wajah-wajah yang
Mencurigakan sekali. Saya berharap ini wajah-wajah yang penuh semangat juang, wajah-wajah yang penuh kerajinan, rajin ibadah dengan rajin kuliah, rajin sekolah sama, rajin ibadah dengan rajin bantu orang tua itu sama. Amin, saudara. Saya pimpin juga gereja dan kadang-kadang saya berurusan dengan orang-orang muda. Ada orang-orang tua yang telepon saya dan berkata, Pak Pendeta, saya tidak mau anak saya ikut pelayanan Pak Pendeta lagi. Saya berkata, apa yang salah? Apakah ada ajaran saya yang sesat? Bukan Pak Pendeta. Lalu alasannya apa? Pak Pendeta, anak ini kalau bilang pelayanan nomor 1, tapi di rumah malasnya luar biasa, nilainya berantakan. Saudaraku, ini kita harus bicara. Kita jangan bicara seolah-olah kita sudah di sorga, kita masih di Jakarta. Amin. Kita bicara apa adanya. Amin. Saudara-saudara, ini penting. Tadi Grevens bilang, yang jomblo atau yang belum menemukan pasangan, ingat, cari pasangan jangan yang malas. Hidup ini sudah berat. Haleluya. Kau ketemu yang malas, oh, turut berduka cita. Haleluya. Engkau akan semakin parah hidupmu. Ketemu suami, ketemu istri, ada roh penyunya, kura-kura. Saya pernah lihat satu poster, itu gambar hati manusia, lalu ada gambar binatang banyak banget di hati manusia. Ada gambar ular, ada gambar singa, gambar anjing, gambar babi. Ternyata itu gambaran dosa. Babi itu ialah orang yang sebentar bertobat, sebentar main lumpur. Sebentar bertobat, kan babi begitu toh. Sebentar berisi, sebentar kotor. Ada juga singa, jahatnya minta ampun. Anjing, suka menggonggong. Ya. Ada ular, licik, penipu. Tapi saya lihat ada kura-kura. Lalu saya coba tanya-tanya orang, kira-kira ini lambang apa? Ini lambang yang kita lagi bicara di poin pertama. Malas. Hei, kalau kita malas, lalu kita punya mimpi besar. Kalau ditanyain mau jadi apa? Wah, cita-citanya seabrak-abrak. Banyak banget cita-citanya. Tapi kalau tidak mulai mendisiplinkan diri, ya tidak bisa. Bahkan kalau orang malas makan, itu berdosa loh. Dengar nih, orang malas makan itu berdosa. Makan aja berdosa, apalagi nambah berdosanya 2 kali lipat. Dengar ini, dengar. Orang malas makan itu dosa, tapi kalau nambah dosa. Iya serius. 2 Tesalonika 3 ayat 10, pemain ayat. Tuhan memberkati engkau dengan jodoh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ini apa nih, siang malam maksudnya apa nih? 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ini betul ya? Seingat saya. Nah ini dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ini melatih tim di Glow supaya cepat. Kan gak semua pendeta kayak pendeta Gilbert kan, yang sudah siap materinya. Saya gak mau. Saya diundang kemana-mana, yuk mesti kerja. Karena kita sedang bicara tentang kemalasan. Haleluya. Nggak ada urusan ya. Ini hanya faktor belum biasa aja kali ya. Tapi kalau tersinggung ya Tuhan bekerja lah ya. Perhatikan ayat ini, perhatikan ayat ini. Haleluya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika apa? Seorang tidak mau bekerja, janganlah ia apa? Jadi ingat ya, ini saya sudah khotbah ya. Jangan bilang, oh pemuda zaman akhir, tapi kau tidak kerja, kau mau sendok makan, langsung Roh Kudus bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Amin. Malu sama nasi. Maksudnya lihat nasi itu malu gitu loh. Saya tidak ngapa-ngapain, makan, badan tambah besar, memenuhi bumi ini. Nah tolong dong, amin.
Harus rajin. Hanya orang rajin itu yang akan berdampak bagi dunia ini. Hanya orang rajin yang akan berdampak bagi gerejanya, lingkungannya, kantornya, kampusnya, atau dimanapun dia berada. Dia selalu jadi dampak luar biasa. Amin. Jadi hal yang pertama, teladan Yusuf yang kita tarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda di zaman ini adalah harus rajin dan taat orang tua. Ini paket yang tidak bisa dipisahkan. Yusuf menyuruh Yakub menyuruh Yusuf dari Hebron. Dia berjalan sampai Sikem, itu jauhnya minta ampun, hanya untuk mengecek keadaan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 13 bilang begini. Haleluya. Saya sengaja lama supaya ayatnya muncul. 13 bilang begini. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Anda lihat ini, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf apa? Ya Bapa, no complain. Ini anak baik nih. Anak rajin taat orang tua. Sekali nyuruh langsung iya Bapa. Ya Bapa. Bukan dulu lagi ngantuk nih, malas banget gua. Gini. Aku bapakmu, kuceki kau. Yang kasih makan gua, yang besarin lu gua, yang sekolahin lu gua. Suruh pakai nyambung. Ini Yusuf keren nih. Tolong dong ngecek saudara-saudara lu di Sikem. Iya Bapak, no complain. Pak, tapi jauh nih, Grab gak ada, gimana dong? Apalagi dulu mana ada Grab. Masa Grab onta? Gak ada. Ya enggak? Tidak ada tuh kendaraan ini itu. Tapi anak yang rajin, anak yang hormat orang tuanya, satu kali disuruh, dia langsung bilang, oke Pak, siap, 86. Ini anak keren. Amin. Saudara-saudara, orang Jakarta, saya tidak tahu, ini kota-kota yang luar biasa dan pengaruhnya bisa baik bisa buruk. Saya tidak tahu Anda mendapatkan pengaruh yang mana selama Anda dilahirkan, dibesarkan di kota ibu kota negara ini, entah kapan pindah. Makanya pindah ibu kota ya. Selagi dia masih ibu kota, dengar. Saya tidak tahu pengaruh apa yang Anda dapatkan, saudara-saudara. Tapi apakah kejahatan di kota ini membuat engkau anak yang kurang ajar dan tidak hormat orang tua? Dengar, salah satu kunci berkat di dalam Alkitab adalah hormat orang tua. Itu ada di dalam hukum kelima dari 10 hukum Allah dan dicatat kembali dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Efesus 6, haleluya, ayat 1 dan seterusnya. Saya sengaja lama, haleluya, supaya Anda bisa hela napas. Dengar anak-anak muda Jakarta, dengar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena haruslah demikian. Saya siap materi ini, lalu saya lihat tadi Pak Gilbert menyampaikan ini. Sungguh roh Tuhan ada di sini. Roh Tuhan sedang bekerja. Sinkronkan apa yang mau saya sampaikan dengan apa yang beliau sampaikan. Dan data Alkitabnya sangat jelas. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena haruslah demikian. Dua. Tidak apa-apa. Dua. Hormatilah, haleluya. Dengar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janji yang mana? 3. Supaya apa Bapak Ibu jemaat? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tadi Grevens bilang, siapa sih yang tidak mau bahagia? Siapa sih yang tidak mau jadi kepala dan bukan ekor? Siapa sih kita yang otaknya jam 7:05, tahu jam 7:05, miring. Lalu berkata, aku mau lahir dan mau susah menderita. Makan susah, semua susah. Aku seperti Lazarus di meja orang kaya. Hello. Saudara-saudara, tidak ada rumus dalam Alkitab Tuhan cipta orang supaya miskin. Tidak ada.
Rumus kita jelas. Siapa cari dulu kerajaan Allah, dia berkecukupan. Amin. Selalu pas. Pas mau beli mobil, pas ada uang. Pas mau beli kulkas, pas ada uang. Pas mau ke luar negeri, pas ada uang. Pas tetangga pinjam, pas habis. Memang pas masalahnya. Ini waduh pas banget. Haleluya. Ada yang begitu? Setiap kali tetangga datang, saudara bilang, saya ini orang yang diberkati Tuhan ya. Tapi ibu datang mukanya muka mau minjam ya. Maka sungguh pas. Ibu pas datang, pas uang habis. Maka ibu lah yang memikul salib itu. Haleluya. Saudara-saudara, kalau mau bahagia, mau diberkati, hidup berkecukupan, sebagai orang-orang muda yang akan mencapai masa depan gilang gemilang, jangan kurang ajar terhadap orang tua. Kata-kata kasar sama dia tidak boleh. Untung Anda hidup di zaman Melatok, di zaman Musa, habis ngana. Habis ngana. Di zaman Musa ngomong salah sama orang tua, apalagi sampai ancang-ancang mau berantem sama orang tua. Papa, gua taekwondo loh, Pak. Lu taekwondo. Zaman Musa, innalillahi wa innalillahi rajiun. Pasti mati. Mau lihat ayatnya? Keluaran 21 ayat 15. Kenapa ayat ya? Keluaran 21 ayat 15. Ini khotbah nih beritakan firman, jadi harus banyak ayat. Itulah pendeta Melatok, cirinya kayak gitu. Saya tidak datang cerita nenek moyang saya, kami di NTT itu adalah keturunan. Tidak, itu gak penting buat saya. Yang penting adalah firman. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai apa? Khotbah itu apa? Beritakan firman. Jadi banyak dengar firman. That's it. Saya tahu cuma itu ya. Jangan terlalu percaya kalau saya bahasa Inggris ya. Itu pun udah hafal 3 bulan ya. Perhatikan. Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah apa? Dia dihukum mati. 17. Lompat ke 17. 17. Haleluya. Perhatikan. Perhatikan ya. Sama-sama 2-3. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bahkan zaman Musa, kalau ada anak dibilangin, dikasih tahu tapi dia tidak mau dengar, dia kepala batu. Kalau istilah kami di NTT itu ada kepala batu, ada kepala angin. Batu masih bisa dibaca, angin tidak bisa membaca dan tidak bisa dibaca. Makanya waktu lagu Ambon viral, angin na 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 na, orang NTT yang menyanyi, angin seroja datang. Angin seroja kemarin. Makanya jangan minta angin. Haleluya. Siapa minta angin, Tuhan akan kasih puting beliung. Yang kepala batu, kepala angin tidak mau dengar nasihat orang tua. Zaman Musa, saudara tahu hukumannya apa? Bawa dia kepada satu kota, bawa keluar kota, seluruh kota rajam dia dengan batu sampai mati. Betapa penting menghormati orang tua. Mau lihat ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Ulangan 21 mulai ayat 18. 18 jemaat yang baca, saya hela napas dan minum air. Ini di mana? Ulangan 21 ayat 18. Ini tekan di mana nih? Kok jadi mereka matana? Nah ini dong, itu kan grievance. Benar, ini kerjaan penting buat tim nih. 18 jemaat, 1, 2, 3. Saudara baca kurang kompak, kayak orang demo minyak tanah. Harga minyak tanahnya turunkan dong gitu. Kompak dikit kenapa? 19 saya ya. Saudara dengar 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. 20 Bapak Ibu kompak, 2, 3.
Cakep, ya kan? Ia seorang pelahap dan peminum, dibilangin tidak mau dengar. Lalu ayatnya 21, ini bencana. Sama-sama 23. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara, mungkin orang tua kita belum bertobat. Mungkin orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya mau bilang sama saudara, taat orang tua mungkin ada limit, tapi hormat orang tua tidak boleh ada limit. Kenapa taat orang tua ada limit? Kadang-kadang kan ada orang tua yang suruhnya jahat gitu lah. Kayak saya dulu, hidup kan miskin. Miskin melarat yang luar biasa, ekonomiku lemah lembut sekali. Ya, aduh itu ekonomi memang ratakan tanah bergelombang memang ya. Aduh miskinnya tiada dua. Ya, dan semua orang di gang sekitar lingkungan rumah saya, kamilah yang memegang juara. Juara miskin, saudara-saudara. Serius. Rumah kami pun dikatakan rumah paling sombong. Kenapa paling sombong? Miring. Jadi ada penyanggahnya, orang Kupa main tongkar yang kayu. Jadi kayak orang cakar pinggang, wih sombong banget sih rumah lo. Kayak gitu. Aduh miskinnya minta ampun. Papa gua sopir angkot sih mati dari 1986. Hidup menderita luar biasa, miskin. Jadi kadang-kadang orang tua dorong saya. Kalau ada orang meninggal di kampung kami, nah itu momen dimana orang berjudi gila-gilaan. Bebas tuh, ada yang namanya bola guling, ada yang namanya dadu goyang, dadu putar. Segala macam judi di situ, main kartu samgong, 3 daun, poker, TJ tanpa joker. Segala macam, itu orang tua saya dorong. Ayo mak, anakku tingkatkan penghasilan malam ini pasti bagus. Kan kau skill judinya tinggi. Ya. Jadi kami didorong main judi, kadang-kadang kami didorong untuk berbuat jahat, curi, suruh bacok orang, segala macam. Makanya dalam Tuhan baru saya ngerti, taat orang tua ada limitnya, tapi tidak taat dia tetap dengan penuh hormat. Jangan bawa bapak bodoh nih nggak tahu ayat nih, jangan begitu. Papa, minta maaf saya nggak bisa begini pak, ini nggak sesuai firman. Ngerti ya? Taat ada limit, ketika dia suruh melakukan dosa nggak usah taat. Tapi tetap dengan penuh hormat. Karena dia tetap orang tua kita. Jadi saudara jangan main-main, dia orang tua kita. Kita harus tetap menghormati dia. Karena hukum tentang orang tua sangat luar biasa. Dan Yusuf adalah salah satu teladan yang sangat hebat urusan taat orang tua. Maka jangan heran hidupnya itu sekalipun diproses begitu rupa, dia tetap keluar lebih dari pemenang. Hal yang kedua yang saya catat buat kita pada kesempatan ini. Bagaimana supaya kita menjadi orang muda yang luar biasa di zaman akhir menuju akhir zaman ini. Yang kedua adalah Yusuf ini dia terima firman lalu beritakan firman. Ini poin menarik. Kalau kita kan terima firmannya sekarang sudah bebas ya. Dulu belum ada Alkitab. Belum ada kitab suci. Kitab suci ditulis zaman Musa. Ini zaman Yusuf, jauh loh. Kitab pertama ditulis itu zaman Musa, Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pentateuk itu 5 kitab Taurat itu. Yusuf belum ada. Nah firman Tuhan datang lewat apa? Lewat mimpi. Jadi mimpi yang Yusuf terima itu adalah nubuatan, adalah firman Allah. Dan Alkitab berkata dia tidak terima mimpi itu lalu dia simpan. Dia ceritakan mimpi itu kepada keluarganya. Kejadian 37 ayat 5. Yesus baik. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ini bukan mimpi sembarang mimpi loh ya. Ya. Ini mimpi yang luar biasa. Di NTT daerah saya ada beberapa orang yang suka banget mimpi ketemu Yesus. Dikit-dikit saya mimpi nih ketemu Yesus. Yesusnya lagi gendong domba. Saya bilang lu bukan lihat Yesus, lu terlalu banyak lihat kalender. Karena ada kalender gambar Yesus, khusus yang bulan Juni. Lu kebanyakan lihat kalender. Yesus gendong domba. Lu pakai tanya lagi, itu domba siapa? Lu.
Kalau lepas suka masuk got, harus digendong. Supaya jangan masuk got. Domba ini kan kepala angin. Kalau tidak dituntun suka lihat got, main masuk aja ke dalam. Perlu digendong. Haleluya. Saudara, ini beda. Ini mimpi memang berupa visi yang jelas dari Tuhan. Dan Anda tahu cerita lengkapnya. Akhirnya mimpi ini menjadi kenyataan. Karena memang firman Allah tidak pernah gagal. Dan ayat ini mengatakan setelah dia dapat mimpi, dikatakan lalu mimpinya itu, haleluya, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Orang yang hidup terima firman, melakukan firman, memberitakan firman. Yesus pernah ingatkan kita. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku. Kenapa? Karena engkau telah dipisahkan dari dunia. Dulu kamu sama dunia 11-12, kompak banget, unity banget. Tapi setelah Tuhan pisahkan kita dari dunia, dunia benci kita. Ingat Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau aku dianiaya, kau dianiaya. Kalau mereka dengar firmanku, mereka juga akan dengar perkataanmu. Mana buktinya? Yohanes 15. Mulai ayat 18. Jemaat baca ayat 18. 1, 2, 3. Ulang. Kayak demo minyak tanah. 1, 2, 3. Aturlah. 19 saya ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, kata Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Lalu 20 sama-sama, 23. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yusuf terima firman, beritakan firman, akhirnya itu jadi masalah. Karena memang dalam dunia ini, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa abu-abu. Kita harus beri warna jelas. Saya sudah terima firman. Yusuf terima firman hanya lewat mimpi. Anda terima firman lewat online. Dan puji Tuhan, sekarang sudah bisa onsite, tatap muka. Dan ke depan Tuhan berkati, tolong supaya ini corona betul-betul lenyap. Sehingga kita lebih leluasa terima firman. Amin. Alkitab berkata dengar firman iman bertumbuh. Maka saya percaya kalau dengar firman iman bertumbuh, apalagi melakukan firman, pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Apalagi beritakan firman. Beritakan firman itu ngomong tentang Allah. Ya, saya lihat ini banyak yang, tapi saya waktu datang dari Grevens jemput saya di hotel, lalu kita dua datang, saya lihat aduh, tim pelayan doa ya, itu tim yang ini ya. Waduh keren banget, itu baru namanya gereja. Karena banyak orang tuh hanya mau ngomong tentang Allah. Waktu khotbah kita ngomong tentang Allah. Waktu nyanyi kita ngomong tentang Allah. Waktu testimoni kita ngomong tentang Allah. Bahkan waktu main musik saja menurut saya, atau pelayanan apapun, kita sedang bicara tentang Allah. Menjadi salah kalau tahu-tahu kita tampil langsung bicara tentang Dia. Padahal kita tidak pernah ngomong dengan Dia dalam doa. Kita berdoa itu ngomong dengan Dia. Pak Gilbert bilang aturlah setengah jam pagi, setengah jam malam. Tepat, keren. Kita tidak bisa main-main di zaman ini. Zaman ini tambah jahat. Berdoa itu ngomong sama Tuhan. Baca Alkitab itu Tuhan ngomong sama kita. Saya kalau tidak pernah ngomong sama Pak Gilbert tidak pernah dengar saya juga tidak pernah dengar Pak Gilbert. Tahu-tahu saya ngomong tentang beliau, saya penipu. Kalian tidak pernah komunikasi, kok tahu-tahu bisa tahu tentang dia dari mana? Itu bukan kenal, hanya tahu. Kita bicara yada. Yada itu bahasa Ibrani, kenal timbal balik. Banyak banget orang lincah ngomong tentang Allah. Ada gereja lain undang saya
Saya langsung telepon, saya bilang siapin gitar di hotel ya. Saya mau nyembah Tuhan. Saya akan tampil di panggung dan bicara. Saya akan tampil di mimbar dan bicara. Bagaimana mungkin saya tidak tersungkur menyembah, dilawat Roh Kudus dahulu, baru saya khotbah. Tidak bisa main khotbah aja dong. Amin, kekasih Allah. Yusuf terima firman, baru dia bicara firman. Apapun tantangannya, tidak ada persoalan. Yang penting kesiapan dia. Tuhan bilang apa? Ya itu. Tidak ada kompromi-kompromi. Ya bila ya, tidak bila tidak. Alkitab berkata, apa yang lebih daripada itu berasal dari setan. Amin, jemaat terkasih. Amin, orang-orang muda. Makanya penting sih sebenarnya dengar firman, catat. Saya kemarin khotbah di salah satu gereja GBI di Surabaya berapa minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu lalu. Ada jemaat yang tidur. Darah Yesus berkuasa. Saya kasih bangun dia, ya bangun dulu. Ini kau datang gereja atau mau datang tidur? Kalau mau tidur di rumah, jangan di gereja. Amin. Banyak orang datang gereja, dia luruskan baru. Orang lihatnya menyembah, padahal bukan. Itu tarik badan karena ngantuk. Yesus jamah. Pikir nyembah, tahu-tahu tarik badan. Saudara, jangan ada yang tidur ya. Jangan ada yang tidur, saya kasih tahu. Jangan bilang ini kampung saudara. Orang NTT tidak pusing mau kampung saudara. Amin. Tidur saya kasih bangun. Lalu kita foto bersama. Biar ada kenang-kenangan. Menarik kekasih Allah bahwa orang muda ini adalah orang muda yang terima firman dan beritakan firman. Beritakan firman bukannya tugas pendeta. Semua kita harus beritakan Injil, beritakan firman. Di tempat kerja kita, di kampus kita, dimanapun kita berada. Amin. Yang ketiga, ada 6 saudara, ini baru 3. Tarik napas, buang kembali. Yang ketiga, Yusuf tidak menjadi kafir sekalipun dia di negeri orang kafir. Yusuf tidak menjadi kafir sekalipun dia di negeri orang kafir. Anda tahu, dia ada di kumpulan orang benar, lalu kemudian dia pindah ke Mesir yang adalah banyak penyembah berhala, negara politeis. Mereka menyembah banyak Allah. Nyamuk bilang mereka sembah jadi Allah, lalat, belalang. Lalu di Sungai Nil itu ada dewa kehidupan. Tapi melalui 10 tula Tuhan hancurkan itu semua yang mereka anggap dewa. Waktu tula nyamuk, tula belalang, tula lalat, itu sebenarnya Tuhan sedang buktikan kepada Mesir, yang kau sembah itu salah semua. Allah yang hidup cuma satu, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain. Air menjadi darah, semua binatang di dalam Sungai Nil itu mati. Padahal katanya dalam Sungai Nil ada dewa kehidupan. Mana hidup, mati semua. Tidak ada yang bisa melawan Allah Yahweh. Nah, saudara-saudara, ketika Yusuf ada di negeri orang kafir, apakah Yusuf menjadi kafir? Apakah imannya tergoncang? Tidak. Ada Kristen tuh yang jenisnya Kristen bunglon ya. Saudara tahu bunglon? Suka mencocok-cocokkan. Dia nempel di tembok ada kuning, dia jadi kuning. Dia nempel di karpet merah, dia jadi merah. Dia nempel di hitam, dia jadi hitam. Jadi dia tuh segala cuaca. Ngerti ya? Di gereja haleluya, menyanyi puji Tuhan. Di rumah mulut yang sama maki orang, gosip orang. Jadi dia mencocok-cocokkan. Kita tidak boleh begitu. Alkitab berkata kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahkan ketika ada upaya aktif dari orang-orang jahat, orang-orang kafir untuk menjatuhkan kita sekalipun, kita harus beda. Anda tahu bagaimana istri Potifar berusaha menjatuhkan Yusuf. Amin. Itu saya menamakan upaya aktif mengkafirkan orang benar, upaya aktif menjatuhkan orang benar. Tapi Yusuf keren. Yusuf punya prinsip yang luar biasa. Yusuf tolak sama sekali. Kejadian 39 mulai ayat 7. Firman Allah berkata demikian. Selang beberapa waktu
istri tuannya memandang Yusuf dengan apa? Berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, bukankah ini mengerikan? Mengerikan. Dosa itu terjadi karena 3 faktor. Faktor kemauan, faktor kemampuan, faktor kesempatan. Soal mampu, Yusuf pasti mampu. Dia laki-laki normal. Bukan marungga makan kelor. Tahu marungga? Marungga itu ya kelor. Dia bukan sejenis. Dia ini laki-laki normal. Buktinya nanti dia ada istri, ada anak. Yang godain dia istri pejabat. Ini perempuan Mesir belum dandan aja udah cantik. Apalagi dandan. Saya pernah baca buku tafsir. Katanya perempuan ini mandi saja pakai susu keledai. Keledai bukan. Keledai. Susu keledai yang binatang itu loh. Makanya perempuan ini kayak keledai liar. Ini dia punya nama perempuan penggoda pencobaan. Dia ganggu-ganggu Yusuf terus. Tiap kali Yusuf lewat dia panggil, Ucup. Godain tante dong Cup. Saudara, dunia tambah jahat loh. Tante-tante jenis ini ada di sekitar Anda. Hai ucup-ucup yang ada di Glow. Lihat kiri kanan yang cowok-cowok bilang, lu ucup lu. Saudara, tiap hari digoda, ajak tidur segala macam. Tapi Anda lihat, orang yang punya iman luar biasa, dia bukan seperti bunglon, dia seperti ikan laut. Ikan laut itu sekalipun diambil dari laut, tapi kalau masak dia, goreng dia, harus siram garam. Kenapa? Dagingnya tidak otomatis asin. Saudara dengar, dia diambil dari laut tapi tidak asin. Betul, kita tinggal di daerah kita yang orang kiri kanan muka belakang jahat, keluarga kita pun jahat. Tapi anak Tuhan sejati, dia seperti emas murni. Mau di dalam lumpur sekalipun, dia tetap emas. Amin, kekasih Allah. Dia tetap emas. Jangan kayak bunglon. Yusuf digoda-goda, Yusuf tolak. Mampu dia mampu. Kesempatan. Ibu itu istrinya Potifar suruh semua orang pergi. Kita kalau lagi rame-rame begini tentu kita tidak berani bikin dosa. Tapi bagaimana kalau sendiri? Sama bokin lu cuma berdua, gimana ayo? Orang-orang muda, sorry saya harus ngomong. Zaman ini, zaman dimana banyak orang terikat percabulan, persinahan, film porno, pornografi, dan lain sebagainya. Hei, kita gaul tapi tidak najis. Amin. Kita gaul tapi tidak boleh najis. Anda tidak akan merasakan lawatan Allah di zaman ini. Kalau engkau kompromi dosa, engkau seperti bunglon, engkau tidak akan alami kuasa Allah. Yusuf adalah teladan luar biasa. Kalau Anda yang pacaran di sini, pacaran dalam kekudusan dong. Amin. Kalau cowok pegang-pegang, suruh dia pegang strom. Biar supaya dia tahu aliran itu sangat. Ada cowok-cowok tuh yang tangannya tuh ramah sekali. Tahu ramah, rajin jamah. Ngomongnya haleluya, tapi tekannya itu darah Yesus berkuasa. Di NTT di kota saya ada toko roti namanya Borneo. Saya bilang lu kalau mau ramas roti. Pacaran harus kudus. Amin. Saya nih ngefans banget sama Pak Gilbert. Dari saya masih sekolah teologi. Saya sekolah teologi di Jakarta. Dari 2001 sampai 2008 baru saya pulang Kupang. Saya tinggal di Jakarta dulu. Dan saya ikut pengajaran-pengajaran beliau, apalagi urusan pacaran orang muda. Memang kekudusan itu harga mati, tidak bisa tidak. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Yusuf tolak.
Ayat 8 dari Kejadian 39 dikatakan tetapi Yusuf menolak. Nah, ini keren nih. Kalau ada pasanganmu minta bobok bareng padahal belum ada ikatan pernikahan, suruh dia tidur sama buaya di Ragunan. Dan abang sama buaya aja ya. Buaya betina biar dia telan sekalian abang ini ya. Abang pun muka kayak buaya pula kan. Tolak. 9, langsung 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Keren orang muda begini. Kudus itu keren, kudus itu luar biasa. Bilang kiri kanan, kudus itu keren. Bilang 1, 2, 3, kudus itu keren. Yang sudah pacaran, tunjuk cowokmu. Berani minta habis lu. Jangan minta-minta yang aneh-aneh. Minta doa kek, minta ayat kek. Lu minta yang aneh-aneh lu. 10. Saya khotbah sampai jam berapa? Pokoknya sampai poin habis. Bertahan. Kan udah lama kita tidak jumpa, betul ya bro ya? Ya udahlah. Santai aja kali. Ada yang masih muda-muda sudah acting lihat jam kayak bapak-bapak pejabat aja. Sorry, lu belum jadi pejabat aja kalau lu sudah bertingkah dengar firman, lu minta masuk penjara cepat. Saya dulu kalau khotbah banyak tuh pejabat acting lihat jam. Awalnya gini doang. Baru pas saya lihat, baru pas dia lihat jam. Saya tetap bertahan aja. Ini kan bikin tersinggung kan sebenarnya. Setelah itu agak tinggi sedikit. Lah. Terakhir dia kayak mau balap, dia Rossi dia. Ada tuh sampai begini. Waktu saya khotbah di penjara, di lembaga pemasyarakatan, pejabatnya ada di situ. Nah ini kan ketahuan orang kalau tidak suka firman, cepat ketahuan jahat ini, korupsi. Bagian saya ke penjara baru bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Saya tunggu saya lihat jam ya. Pembalasan si pitung, haleluya. Kau dulu saya khotbah kau acting lihat jam. Nonton TikTok yang gak ada hubungan sama Tuhan, lu bisa 3-4 jam. Kenapa firman Allah gak bisa 2 jam? Amin. Saya lihat ada gerakan-gerakan muka-muka mencurigakan ya. Ke dalam tangannya aku serahkan nyawamu, haleluya. Dan orang ini dia goda dari waktu ke waktu. Ayat 10, Anda lihat ini. Coba menggodanya 1 kali, ini berkali-kali. Setan itu dia lembur, dia tidak menyerah. Kalau dia kerja sungguh-sungguh, jadi anak Tuhan harus lebih sungguh-sungguh. Amin. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Keren, dari waktu ke waktu panggil terus, Ucup, sok manja-manja gitu. Padahal ini memang kulitnya mandi susu apa tadi? Keledai ya. Tapi yang namanya udah oma-oma kan, mau susu keledai ke susu onta ke. Alkitab bilang tidak ada orang tambah tua tuh tambah kuat, merosot. Itu kebanyakan digosok kelupas semua itu ya. Orang Kuba bilang terlalu gosok tak kupas. Ini oma bujuk-bujuk terus. Tapi Yusuf keren. Bahkan ada saat dimana dia suruh semua orang pergi, cuma dia sama Yusuf. Ini kesempatan sebenarnya. Kalau Yusuf otak kotor, selesai ini ibu kurang ajar. 11. Kalau Yusuf bilang, sudahlah mau bos, mau apa, ratakan tanah bergelombang. Tapi kan Yusuf tidak kurang ajar kayak begitu kan. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Saya curiga ya. Ini perempuan nyonya, ini kan bosnya ke kantor. Dia sudah pesan sama anak-anak buah, dia lihat sipnya siapa-siapa nih. Dia udah bayar. Lu tolong cek piramid dong, masih ada nggak di situ?
Masih ada, udah lu cek aja dulu. Saya jam 5 baru pulang ya, jangan coba-coba pulang. Dia suruh keluar semua. Tujuannya dia pikir ini kesempatan, Yusuf pasti kena. Tapi Anda lihat ayat 12, keren. Tunjukkan 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini cara mengatasi dosa. Kesempatan ada, tapi hindari tempat-tempat yang sunyi, yang privat, tidak boleh. Lari keluar. Banyak orang jatuh tuh bukan karena lari keluar, lari di tempat. Ini namanya pemanasan. Kau lari keluar, bukan lari di tempat atau lari di kamar sambil berkata, adek tunggu ya. Hei, hei. Lari Scooby-Doo keluar. Tahu Scooby-Doo? Film anjing tuh. Bukan ancor. Orang lari keluar, kamu lari di tempat. Kasihan. Makanya anak-anak seusia lu masih berkarir, masih pelayanan, lu udah gendong anak. Suaminya siapa? Udah lari. Rasain lo. Makanya kalau dibilangin dengar. Amin. Orang muda Jakarta nih khotbah tidak boleh pelan, harus terang-terang. Biar ancur-ancur sekalian. Amin. Pendeta saudara di sini ini kerasnya minta ampun. Saya belajar dari beliau. Jadi terimalah kenyataan yang ada. Amin. Lari keluar, jangan jadi kafir. Sekalipun banyak orang mengaku agama tapi karakteristiknya kafir, kayak tidak bertuhan. Saudara tahu cara menyangkal Tuhan ada 3. Ini 3 betul ya, 3. Saya takutnya 3 atau 4 ya. Ada 3. Yang pertama seperti Petrus, kenal tapi bilang tidak kenal. Yang kedua sikap diam, tahu kebenaran tapi diam. Tahu kesalahan tapi tidak tegur. Tuhan bilang sama Yeskiel, kalau kau tahu sesuatu kau tidak ngomong, dia mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Dan yang ketiga lebih parah, itu menyangkal dengan perbuatan. Mau tahu ayatnya? Titus 1 ayat 16. Semua ada ayat, haleluya. Semua ada ayat. Titus 1 ayat 16, perhatikan. 1, 2, 3. Mereka mengaku apa? Mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka apa? Menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Banyak orang Kristen tidak menyangkal jenis 1 dan 2. Mungkin jenis ketiga. Ngakunya kenal Allah. Doa Bapa kami hafal. Pengakuan iman rasuli hafal. Ayat-ayat hafal. Lagu-lagu rohani hafal. Kelakuannya bobrok. Makanya pada waktu akhir zaman Yesus kembali, datanglah orang-orang jenis ini. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku usir setan demi namamu. Tuhan, aku pegang kamera di glow. Tuhan, aku singer lompat sampai hampir nyangkut di lampu-lampu ini. Tuhan, semua. Hah? Tuhan, aku khotbah keliling. Tuhan, bla 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 bla. Kan yang di Alkitab di Matius 7 ayat 21 20 sampai 23 itu cuma contoh doang. Saya yakin kok banyak yang datang, Tuhan, hamba majelis 2 periode, hamba panitia pembangunan, hamba ketua komsel, hamba bla bla bla. Yesus bilang, saya nih lihat dari sorga tuh tembus sampai bumi. Siapa saya yang bisa menyamar? Tidak bisa. Amin. Jadi jangan sampai kita capek di sini, ujung-ujung menghadap pengadilan ditolak. Aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tadi saya bikin video sama Grevens. Grevens bilang begini, pasangan hidup itu harus beda jenis, jangan sejenis. Ini lagi ngeri loh di mana-mana. Saya mengasihi saudara ya, itu tuh ingat, kebaikan atau kejahatan sifatnya sama, menular. Ulang. Menular. Kalau kita tularkan semangat kebaikan, orang tambah semangat. Tapi yang cicak-cicak di dinding itu loh, diam-diam merayap, lalu ditangkap, itu menular loh.
Sodom dan Gomora itu satu kota gay semua. Ada satu kampung di NTT, dulu yang gay cuma satu, sekarang hampir satu kelurahan. Yang muka seram-seram, tapi ujung-ujungnya darah Yesus. Ini bukannya petinju itu, udah enggak, aku sudah tamat. Saya tamat dari boxing, sekarang saya lebih ke nyalon. Jangan gila dong. Amin. Tuhan cipta itu Adam dan Hawa. Bukan Adam, Hawa, Hasan. Tidak ada. Tolong dong. Amin. Jangan karena jomblo kelamaan, ya nggak ada cewek juga. Ya udahlah yang ini adalah nih. Nabi Nuh juga saya hantam aja, udah jangan dong. Saudara, kita tidak boleh kafir. Amin. Dosa sedang menularkan kenajisan di mana-mana. Kita sibuk tularkan kebenaran. Haleluya. Yang keempat, tenang. Sudah, besok kan saya sudah pulang, sudah tenang. Tahu damai sejahtera memenuhi bumi. Haleluya. Ini Pak Gilbert nonton ya. Tuhan berkati Bapak. Haleluya. Ini akibat belajar dari Bapak nih, makanya ancur begini saya ya. Yang keempat, Yusuf ini sangat rendah hati sekalipun sangat dipakai Tuhan. Wow. Kadang-kadang orang diangkat sedikit mulai lupa diri kan. Kacang lupa kulit, goyangannya mulai lain, mulai aneh, mulai apa ya, sok-sok selebritis gitu lah. Dia mulai dengan roh, tapi dia mengakhirinya sok-sok selebritis. Akhirnya duniawi. Beda sama si Yusuf. Dipakai Tuhan tapi rendah hati. Sampai Firaun bilang, tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi ini. Tapi saya dengar-dengar kamu bisa ya. Tapi apa jawab Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 15 dan ayat 16. Haleluya. Saudara lihat ini ayat. Kejadian 41 ayat 15-16. Dikatakan demikian. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Anda lihat respon Yusuf nih, keren. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Keren. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini anak Tuhan luar biasa. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin menunduk. Ini anak Tuhan yang benar. Saya suka itu ayat Amsal 8 ayat 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang sombong tuh cepat ancur. Dulu saya jangan lihat kecil begini, dulu lebih kurus lagi. Tapi kalau di NTT itu kan suka tawuran antara kampung. Saya akan paling depan. Saya paling suka tawuran yang namanya bacok-bacokan, panah-panah, lempar bom. Di Kupang tuh kalau berkelahi pakai bom, bom ikan. Itu dibawa bom di darat. Serius. Tapi saya, orang Kupang bilang paling makam puji. Selalu mau tampil di depan. Satu kali kerusuhan jam 2 pagi musuh menyerang dari kampung sebelah serang. Saya lari paling depan. Kenapa? Apa? Yang senior-senior di kampung bilang, sembunyi itu batu tuh, sembunyi. Saya tidak usah. Saya mau maju. Tiba-tiba saya lihat kayak meteor dari sana. Tahu-tahu batu trotoar ya. Kayak paving block. Hinggap di kepala, ini bekas nih. Ini minta maaf, ini hancur terbelah ngeri nih, bekasnya sampai sekarang. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Waktu batu hinggap di kepala, tidak disuruh mundur pun saya bilang, saya mundur duluan. Udah hancur begini, pecah ini, retak ini, hancur ini. Mata hampir buta saya. Tinggi hati mendahului kehancuran.
Jadi jangan sombong. Orang sombong itu Tuhan rendahkan. Orang rendah hati Tuhan promosi dia. Tuhan promosi dia, Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 5. Sudah mau dekat-dekat hari pengangkatan. Haleluya. Yang kelima, ini orang luar biasa yang harus kita teladani di zaman akhir. Yusuf sangat mudah mengampuni orang. Saudara tahu, mengampuni itu akan sulit karena beberapa alasan. Yang pertama, yang nyakitin kita tidak minta maaf. Aduh, itu paling susah mengampuni orang. Yang sakitin kita tidak minta maaf, ini bahaya. Tapi apakah ini menjadi alasan kita tidak mengampuni? Orang yang melempari Stefanus tidak minta maaf kepada Stefanus. Orang yang menyalibkan Yesus tidak minta maaf kepada Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus bilang jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi sekalipun mereka tidak minta maaf, dalam doamu tolong bilang Tuhan ampuni dia, selamatkan dia. Amin. Jangan simpan kepahitan. Saudara, kalau simpan kepahitan sama seseorang, itu ibarat Anda yang minum racun, tapi Anda berharap dia yang mati. Ulang, Anda yang minum racun, tapi Anda berharap biar dia mati. Salah, kau yang mati. Waktu Anda kepahitan, Anda justru sedang minum racun. Susah apa lepaskan pengampunan? Bawa dia dalam doa. Amin. Dan salah satu penyebab yang sangat menyakitkan adalah kalau kita masalah dengan orang dekat. Kalau orang jauh kurang ngaruh. Tapi orang dekat, sahabat, pacar, sampai sudah janji nikah. Oh Yesus Kristus Tuhan. Baru tidak jadi nikah, gempa bumi terjadi di Jakarta. Oh itu sakit banget tuh. Yusuf disakiti oleh orang-orang dekat. Tapi Anda lihat, waktu Yusuf sudah menjadi orang hebat, ada kesempatan balas dendam, Yusuf tidak pakai kesempatan balas dendam. Dia mengaku, dia bantu mereka, dia peluk mereka, dia cium mereka. Itu di Kejadian 45 ayat 14. Coba tunjukkan ayatnya. Kejadian 45 ayat 14. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Ini ketika dia memperkenalkan diri kepada mereka. Mereka kaget. Waduh, ini orang yang mau kita bunuh. Dia sudah jadi orang top, orang sukses. Tapi dikatakan dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15 sama-sama 23. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Orang ada Roh Kudus pasti suka mengampuni orang. Amin. Dan waktu Anda mengampuni, Anda lebih dari pemenang. Pintu berkat sedang dibukakan bagi engkau. Karena tidak ada penghalang lagi. Tak usah benci-benci orang. Saya tuh banyak awal saya bertobat. Karena dulu mantan nakal, lalu tiba-tiba saya bertobat. Satu kampung heboh. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya keluar pegang Alkitab, mau ikut persekutuan doa. Tiba-tiba ada sekumpulan orang. Hitung, 1, 2, 3. Nabi palsu. Serius. Saya baru belajar bertobat langsung diteriakin nabi palsu, gereja setan, segala macam. Saya pulang habis pelayanan, saya berlutut di rumah. Rumah saya tuh nggak ada lantai kayak gini, tanah. Karena miskin tadi kan, tanah. Saya berlutut, saya sebut satu-satu nama mereka, saudara. Hari-hari ini kawan-kawan yang saya sebut itu sudah menjadi pendukung pelayanan saya. Itu menuturkan bahwa pembalasan hak Tuhan. Dan Amsal berkata, kalau tidak salah Amsal 16 ayat 7 ya. Amsal 16 ayat 7. Sama-sama 1, 2, Amsal 16 ayat 7. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Banyak orang yang benci saya sampai bilang inilah itu. Sekarang datang bilang Pak Mel boleh pelayanan sama Pak Mel. Oh silakan. Gerejaku saya tulis bengkel orang-orang berdosa. Satu-satunya gereja mungkin di Indonesia. Di NTT saya tulis begitu. Di muka gereja tempat saya pimpin gereja Tuhan. Bengkel orang berdosa. Gereja bukan kumpulan malaikat.
Gereja kumpulan orang-orang kotor yang ketika masuk dalam gereja Tuhan perbaiki dia melalui kuasa firman dan Roh Kudus. Yang tidak tahu mengampuni jadi mengampuni. Engkau sedang kepahitan dengan siapa? Orang-orang muda. Papamu, mamamu, saudaramu, mantan pacarmu. Dengar baik, malam ini Roh Kudus mau pulihkan engkau. Dan hanya Dia yang bisa pulihkan engkau. Poin terakhir, orang muda harus teladani Yusuf. Yang keenam, Yusuf adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup merubah bencana jadi berkat. Ulang, Yusuf adalah orang muda yang percaya Tuhan sanggup merubah bencana jadi berkat. Ini ayat terakhir, benar-benar terakhir. Dan setelah ini saya mau doa buat saudara. Kejadian 50 ayat 20. Firman Allah bilang begini. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau Anda orang yang rajin, taat orang tua, terima firman, beritakan firman, lalu Anda tidak menjadi kafir sekalipun dunia sekitar kita sangat jahat, Anda tidak terpengaruh. Lalu Anda menjadi orang yang sangat rendah hati sekalipun Anda sangat dipakai Tuhan. Anda orang yang suka mengampuni. Maka poin ke-6, dengar. Keadaan sesulit apapun, asal engkau berjalan bersama Dia. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan Tuhan tarik malam ini. Tapi pesan saya, serahkan dirimu, terima Yesus Kristus, Roh Kudus akan dimeteraikan dalam dirimu. Dia akan memenuhi engkau. Maka 6 poin tadi tidak sulit bagimu. Engkau akan mampu melakukannya dengan dasar cinta kepada Dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah hamba, menguatkan hamba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Sebagaimana engkau menerima perempuan Samaria di parigi Yakub, sebagaimana engkau merubah Paulus, maka kami semua di tempat ini, kami percaya. Kami datang merendahkan diri. Kami datang mengorbankan waktu tenaga kami untuk ada di ruangan ini. Kami tidak akan pulang dengan kecewa. Bahkan semua saudara kami yang sedang menyaksikan melalui online, mereka dilawat oleh Allah. Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan malam ini. Yang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat kembali. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di gereja ini seperti di sorga. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan sedang melawat kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.